Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan narasumber-narasumber istimewa dalam diskusi kita yang bertajuk Mencintai Indonesia dengan Gayaku. Bagaimana sebetulnya cara mencintai Indonesia, mencintai Jawa Tengah dengan cara kita masing-masing? Kita akan diskusikan hari ini bersama dengan Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Yudi Indra Swindarto SE. Pak Yudi, tepuk tangan dong untuk Pak Yudi. Baik Pak Yudi, akhirnya ini ketemu sama adik-adik ya. Jadi hari ini mengajarnya dengan cara yang berbeda Pak Yudi. Hari ini mau mengajar apa, memberikan pembekalan apa kepada adik-adik? Jadi ini adalah Laskar Pelangi di mana inspirasinya, seragamnya boleh bermacam-macam. Tetapi ini adalah anak Indonesia. Jadi hari ini kita bicara Indonesia. Kita mencintai Indonesia dengan gaya kita. Jadi hari ini saya ada teman-teman, Pak Kepala Dinas, Bu Kabid dan Pak Kabid dan seluruh yang ada di sini, kita pengen ngobrol aja sama adik-adik semua. Ini kalian harus sadar, makanya hari ini saya harus sampaikan nih kepada adik-adik karena kalian adalah penerus bangsa ini. Jerman itu bisa bikin mobil, pesawat, ya di sana ada Boeing, ada Airbus, ada Lufthansa, gitu. Itu nikelnya dari mana? Indonesia. Indonesia bisa bikin pesawat nggak? Bisa. Dan ini yang nggak sering kita ketahui karena jadi inilah apa yang kita sebut dengan wow efek. Jadi adik-adik kita ini, jadi ini satu kenyataan ya. Ini ada satu kenyataan, ini saya sampaikan aja kenapa saya tadi nyebut Eropa. Anak-anak kita kalau nyebut negara Eropa pasti wow. Ada pabrik pesawat, ada apa, padahal di kita ada pabrik pesawat. Terus kalau kita, tapi anak-anak Jerman kalau ke sini itu juga wow. Kenapa ada negara yang ada kebun kopinya, ada kebun teh, ada tari-tarian, ada budaya, ada yang lain, ada gotong royong. Loh, kita hari ini kalau ngomong tadi bilang kita bicara tentang teknologi iya, tapi kehidupan sehari-hari mereka, kopi yang paling mereka suka itu kopinya Indonesia, dimasak di Indonesia, dan cara orang Indonesia masak kopi itu beda. Nah itu, ini yang membedakan. Lah, kenapa hari ini kita punya pabrik pesawat? Banyak sekali negara dipakai komersil, dipakai militer, dipakai itu banyak sekali pesawat di beberapa negara, bahkan negara-negara maju itu hari ini pakai pesawatnya Indonesia. Karena otaknya pesawat-pesawat di Jerman itu orang Indonesia. Siapa? Nah, jadi kesimpulannya, apakah kita kalah sama Jerman? Banyak sekali, jadi adik-adik ini kan pasti main medsos. Ayo mulai dengan cara kalian, dengan gaya kalian, cari yang paling benar. Jadi gini, kalau orang pada jelek-jelekin Indonesia, ada orang Indonesia sendiri ngomong jelek soal Indonesia, ada orang luar ngomong jelek soal Indonesia, terus yang rugi siapa? Tak kasih tahu ya, yang paling rugi adalah kalian. Banyak hal, hari ini contoh misalnya, bisa sekolah, negeri, dapat bos dan lain sebagainya, gratis, ya mungkin swasta adalah, ada swasta, nah ada swasta tetap karena memang ada yayasan ya, tapi tetap dapat bos, tetap ada bantuan bos dan lain sebagainya. Kalian tak kasih tahu ya, hari ini di Indonesia ini sekolah yang masih ada gratis itu cuma di Jawa Tengah sama di DKI. Ini semua karena apa? Ini kebijakan Pak Gubernur. Gak bisa. Pokoknya anak Jawa Tengah harus sekolah, bisa sekolah. Bahkan dicari solusi
sama Pak Sadimin. Meskipun sekolah swasta, ada beberapa sekolah swasta yang tetap nggak bayar. Ada 130, yang itu loh, 139 sekolah, ada 5.000 anak yang meskipun sekolah swasta tapi kayak sekolah negeri. Gratis, atis. Gitu loh. Ini hal-hal seperti ini, kalau ngomong medsos misalnya, jalan dan lain sebagainya, ya namanya proses pembangunan berjalan terus. Ayo kita, kalau orang pada jelek-jelekin negara kita, apalagi simbol negara, simbol pemerintahan dijelek-jelekin. Ada toh? Mahasiswa, sekolahnya sekolah negeri, gratis, dibiayai negara, duitnya duit negara, terus tiba-tiba itu simbol negara loh. Gubernur itu simbol pemerintahan loh. Terus hari ini karena media sosial, karena dibebas-bebasin ngomong sembarang boleh. Ya toh? Terus tiba-tiba, betul. Terus pertanyaannya, terus ada misalnya nanti ada kerusuhan, bla bla bla, betul? Terus naik kerusuhan, aku takon mbek jenengan, mbek kalian semua. Naik kerusuhan sing rugi sopo? Kalian. Ini cara, makanya di kesempatan ini mencintai Indonesia ini harus dengan hal-hal yang simpel aja. Cari hal-hal, lakukan. Jempol kalian ini harus mulai bisa membedakan jempol ya, yang membedakannya. Karena hari ini itu yang membedakan baik dan benar kadang-kadang bukan isi kepala tapi jempol. Betul enggak? Jempol kalian ini harus membedakan mana hal yang baik dan mana yang enggak. Karena setiap ngomong kerusuhan, kalian tahu kemarin obong-obongan bulan Agustus yang tahun kemarin, kerusuhan, tahu enggak itu yang jadi korban siapa? Yang jadi korban itu anak SMA, SMP, ada anak SD, ada yang umurnya baru 10 tahun. Jadi tahu enggak yang terjadi? Para orang-orang yang enggak bertanggung jawab itu nyebar, ini makanya aku harus kasih tahu, nyebar blasting di IG grup, IG atau WA dan lain sebagainya, ngajak, ada yang diajak nonton bola, ada yang diajak nonton dangdutan, suruh pakai baju hitam supporter. Terus pada saat kerusuhan mereka diambil dari Grobogan, dari Kudus, dari Demak, dikumpulin, diajak golek ke bis cilik, digawa ning Semarang, digawa ning kerusuhan ning kene, digawani ransel ngomongi isine Aqua. Begitu mereka sampai Simpang 5 depan Polda, depan kantor DPR, di Simpang 5, Jalan Pahlawan dan lain, mereka tiba-tiba diturunkan paksa. Jadi ayo kita mulai mencintai Indonesia kita karena nanti yang punya kalian. Aku punya harapan bahwa di antara kalian ada yang nanti mengendalikan sektor tambang, sektor minyak, sektor. Amin. Iya toh? Tapi ojo dintek ke negara asing dulu, kan gitu kan? Setuju? Ya oke. Terima kasih. Luar biasa ya, ini motivasi untuk kita semua ya teman-teman ya, adik-adik ya. Jangan mau dirampok, jangan mau dikecilkan ya, jangan mau dibodoh-bodohi. Karena ini sebetulnya kita semua adalah pinter-pinter. Indonesia ini kaya sekali ya, dan kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga tinggal di Indonesia dan semakin mencintai Indonesia. Baik, kita ke Pak Sadimin. Pak Sadimin, kalau di Provinsi Jawa Tengah ini punya yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau dikolaborasikan dengan mencintai Indonesia dengan gayaku dan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini seperti apa Bapak? Silakan. Terima kasih. Di sekolah kan sudah melaksanakan P5. Apa saja yang dilaksanakan? Kan ada juga yang membuat produk-produk dalam negeri, kemudian ada berbagai menu masakan, ada berbagai desain untuk pakaian dan lain sebagainya. Anda ceritakan, Dinda ceritakan. Dinda.
Jadi yang pertama itu saat itu P5-nya penampilan teater, temanya itu tentang budaya. Terus ada juga dari kelas-kelas itu membuka stand, jadi jualan makanan tradisional seperti itu, Pak. Ya, jadi P5 itu salah satu untuk mencintai Indonesia, sudah dipraktikkan jualan. Kalau anak-anak saya yang di rumah itu ada tadi jualan milor, ya, jualan cilok, ya, itu kesukaan anak-anak kita. Ya. Milor, cilok, kadang-kadang MBG enggak ciloknya gitu loh. Ya. Kemudian teater ya, kemudian di situ ada berbagai budaya nasional ya itu ya, budaya Nusantara ya. Ini menunjukkan bahwa anak-anak kita sudah dikenalkan ini loh budayanya. Ini loh tari-tarian misalnya, ini loh tentang museum, ada apa saja di museum. Kami sudah outing kelas Pak Dewan, outing kelas anak-anak kita untuk silahkan melihat Indonesia. Tapi bolehnya hanya Jateng DIY. Karena kalau jauh-jauh kasihan orang tua bayarnya mahal. Ya, Jateng DIY ini sudah luar biasa, pertukaran rupiah ekonominya jalan dengan baik. Anak-anak bisa paham mengunjungi Museum Ronggowarsito pada apa, ya, ada peninggalan-peninggalan yang bersejarah, ya, zaman kuno sampai dengan saat ini. Di situ bisa anak-anak itu mengidentifikasi. Ini menunjukkan bahwa anak-anak itu nanti akan mengenal Indonesia lewat ya Museum Ronggowarsito dan lain sebagainya. Begitu toh Mbak? Oke. Terus apa lagi pengalaman kamu di dalam mencintai Indonesia ini? Pengalaman saya dalam mencintai Indonesia ini, jadi di setiap Senin hari upacara itu, setiap upacara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia Raya, betul. Nyanyikan. Kalau tadi Laskar Pelangi nyanyikan, ini sekarang Indonesia Raya dong. apal ora? Apal. Tapi kalau gugup mungkin. Oh iya, apal. Jadi tadi sudah dinyanyikan. Tadi saya melihat apal ini nyanyi. Iya, berarti oke. udah ya. Kemudian ada apa itu selain Indonesia Raya, ada lagu-lagu daerah ya. Kemudian ada lagu-lagu perjuangan. Ada yang apal tidak? Banyak ya? Lagu-lagu perjuangan apa? Halo Bandung misalkan. Apal? Oke, apal. Cuma sepotong. Oh cuma sepotong, 2 potong tidak apa-apa. Ya. Kemudian lagu-lagu daerah sedang tren ini. Tadi Pak Yudi sudah menyanyikan refrennya, kicau. Nah, itu bukan lagu daerah tapi lagu masa kini ya. Lagu daerah yang kalian ketahui, yang kamu ketahui apa? Gundul-gundul pacul. Oke nyanyikan gundul-gundul pacul. Yang lain berdiri semuanya dan menjoget ya, berjoget gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul. Yo nyanyi semua. Gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul. Gembelengan, wakul glimpang segane dadi saratan. Wakul glimpang segane dadi saratan. Oke. Kemarin saya melihat di Australia itu ada anak-anak kecil TK menyanyikan mentok-mentok. Itu di Australia. Oke. Nah, sekarang di Indonesia anak-anak apa ndak mentok-mentok? Nyanyikan. Mentok tak kandani mung mlakumu kok ngisin-ngisini mboyo aja ngetok ana kandang wae enak ngorok ora nyambut gawe mentok mung lakumu megal gawe guyu. Sudah hafal belum? Lihat liriknya. Pak, saya ini hafal, harus Pak. ngerti. Saya nih. hafal. 100.000 buat Pak Yudi ya. Harus ngerti ini anak-anak TK sana aja bisa. Oh, iya, Kenapa iya, iya. anak-anak SMA SMK kita enggak bisa? Lirik
mentok. Yang lain bisa joget. Yang jogetnya paling seru dapat 100.000. Ayo. Ayo. Mentok, mentok, tak kandani. Dani. Lakumu. Ayo joget ya. Ayo, semangatnya. Kita ono kandang wae Enak ora nyambut gawe. Mentok mung lakumu. Mekon gawe guyu. Ya. Oke, sudah cukup. Ya, Sudah? bagian saya selesai, gantian yang lain. Oke. dapat dulu 100. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Oke baik, terima kasih. Kita ke Pak Enrico. Pak Enrico, kalau berbicara tentang nasionalisme digital, ini kan pasti adik-adik sudah semuanya punya akun media sosial, semuanya punya gadget. Nah, ini bagaimana cara mendukung nasionalisme dengan handphone yang kita punya, dengan gadget yang kita punya. Bagaimana memaksimalkannya? Monggo, silahkan kita berikan tepuk tangan untuk Pak Enrico dari Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Yang enggak pakai smartphone ngacung. Yang enggak pakai smartphone ngacung. Pakai semua kan? Yang dua berapa? Teman-teman. Yang dua berarti CEO yang menyamar. Jadi di tengah gempuran K-pop, J-pop, drama Cina, CEO yang menyamar. Ini kelihatannya Jawa Tengah ini sangat kurang dengan konten-konten. Yang konten Jawa Tengah aja kurang, apalagi konten nasional. Nggih. Perbanyaklah konten-konten berbahasa Jawa. Nggih. Yang lebih mudah lagi local pride dulu. Saya lihat ini sepatunya lokal-lokal banyak. Banyak sepatu lokal-lokal. Siswa Pak, siswa. Aero Street itu produk Klaten Pak. Itu harganya enggak sampai 200.000. Enggak 100 sampai 150, lebih tepat lagi. Nggih. Enggak usah diumpetin, santai aja, enggak apa-apa. Udi. Jadi gini teman-teman, saya sangat takut sekali dengan media sosial. Kenapa? Gampang sekali dirubah, gampang sekali dipengaruhi. Yang tadi diceritakan Pak Yudi Indras. Ajakan nonton bola aja yang berangkat segitu banyak. Nggih. Teman-teman, itu yang tadi 157 orang yang sudah masuk di Polda. Maaf, mereka kesempatan kerjanya mungkin sudah hilang karena mereka tidak bisa ngurus SKCK. SKCK-nya tidak bisa. Jadi Dan repotnya kejadiannya karena dihapusi, dia hapusi. bukan karena keinginan sendiri. Betul. Teman-teman, kemarin waktu kerusuhan di bulan Agustus, saya bukan ikut kerusuhan, saya ikut memantau. Jadi kantor saya ada di depan Jaim Bahjo di Menteri Supono nomor 1. Silahkan teman-teman bermain ke sana. Pikir silakan teman-teman kalau mau ke Jaim Bahjo. Saya ngelihat Nun Sewu, anak-anak SMK, SMA, itu Nun Sewu, karena memang mereka rusuh. Jangan sampai nanti saya lihat kalian ada, kemarin dikumpulkan di pos ini ya Pak, di pos ini dikumpulkan seluruh baris. Posnya rusak kemarin. Posnya juga dirusak. Adik-adik, sekarang hidup itu sendiri. Sekarang jek ana kancamu isih nyilai tugas, isih nyilai bolpen.
Pada saat nanti kamu di dunia kerja, sudah nggak ada konco. Ono ne konco, ono. Kui nerak ngongkon blusuk ke. Ceritanya cuman itu. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Jadi apalagi nanti kalau sudah berumah tangga, wis, uripmu mbek bojomu tok, mbek anakmu. Tanggomu ora usah ngurusi. Katanya Pak Yudi itu nek ora donatur ora usah ngatur, ya. Ora donatur ora usah ngatur. Teman-teman, saya di Diskom Digi membuka peluang banyak. Panjenengan silahkan DM saja. Emang ada yang follow Diskom Digi datang? Ada yang follow? Barusan saja. Ada yang follow Ahmad Lutfi official? Mbak Dona. Nanti takutnya ada video lari. Ampun. Enggak ada kan? Teman-teman yang disampaikan ke saya bahwa kemarin Bapak Gubernur yang disampaikan Pak Yudi sempat digebui, bahasanya kalau di medsos itu digebui soal jalan. Tapi yang dilakukan Bapak Gubernur apa? Besoknya anggaran untuk jalan tahun ini tiba-tiba melonjak jadi 200 miliar. Itu kenaikan yang sangat signifikan. Teman-teman disampaikan, proses itu ada, alon-alon. Ndak maksa bangun jalan itu jangan disamakan sama drama Cina. Tahu-tahu besok kaya ada sistem, tahu-tahu oh saya nonton drama Cina. Enggak bisa secepat jempol mengetik. Betul. Kalau kami di Diskom Digi pakainya metode Pak Ustadz, pause dan start. Kalau mau komen, pause dulu. Ini komen dampaknya gimana nih? Teman-teman, sekarang ada undang-undang ITE. Ini siapa saja bisa kena. Komenmu di capture, dilaporkan, selesai. Tidak ada pembelaan, tidak ada apa. Karena di situ sifatnya adalah menghina, menghujat. Hati-hati, nggih. Pokoknya teman-teman silahkan bikin konten seotentik mungkin, tapi ingat, tidak bullying, tidak sara, tidak penghinaan, dan jangan berurusan dengan hukum. Nggih, berat. Ini kenapa ngomongnya saya berat? Ini masa depan kalian masih panjang. Siapa tahu di sini ada nanti calon gubernur, menteri pendidikan, gitu. Pokoknya saya doakan kalian semua. Gavin, ketua DPR. Enggak Pak, ini wajah-wajah pengusaha Pak. Wajah-wajah pengusaha. Sudah punya usaha? Ah ya, amin dulu. Ada toh usaha belajar. Oh ya, saya sampaikan ini pengalaman istri saya. Jadi algoritma medsos itu sekarang beda dengan yang dulu. Dulu follower banyak, pasti uangnya banyak. Sekarang followernya sedikit, videonya viral, uangnya banyak. Jadi algoritmanya sekarang berbeda. Dulu tidak ada namanya monetasi. Sekarang adanya monetasi. Jenengan mau ngene-ngene tok, dikei keranjang kuning, poin. Yang ketiga, nek bahasa Indonesia ini AI, kecerdasan buatan. Kamu mau bikin di situ orang joget, di situ orang tausiah, di situ orang orasi, bisa semua. Ini yang nakutin kalau ada yang mencebar kebencian menggunakan AI, dimasukkan ke grup-grup RT setempat, ini percaya kabeh. Saya sebenarnya ini rodok cerita tapi rodok isin sidik. Bapak saya kemarin WA nanya, Mas, sekarang ngurus tidak perlu ngurus SIM lagi. SIM hanya 1 kali seumur hidup. Itu hoax. Enggak ada.
Secara undang-undang tidak bisa, karena dalam 5 tahun sekali panjenengan semua harus ada tes lagi psikologi. Ini yang dilakukan bapak saya, percaya tidak ada perpanjang SIM lagi. Saya sebagai anaknya yang di Diskom Digi, izin, tak tanya, dapat dari mana? Grup RT. Hati-hati, penyebarannya sangat-sangat masif. Adik-adik, Sami juga, sekolahnya ada yang jurusan broadcasting, mapel pilihan. Jadi kita juga ada program namanya sekolaborasi. Sekolaborasi itu biasanya kami datang ke teman-teman SMA, kita ngelatih public speaking, melatih menjadi penyiar radio. Besok di HUT Jateng ini ke-81 kami juga mengadakan lomba desain logo HUT Jateng. Juga kami juga buka stand di pameran, yaitu silahkan adik-adik menjadi penyiar radio. Atau adik-adik kalau punya inovasi, punya band, punya hal-hal yang menarik di sekolahan masing-masing, bisa siaran di radio kami gratis. Kami ada live di YouTube dan live siaran langsung, gratis. Jadi fasilitas yang diberikan banyak. Di situ ada kantor gubernur Rumah Rakyat di Jalan Pahlawan nomor 9. Di situ ada co-working space, adik-adik bisa menggunakan internet. Di situ internetnya kencang. Kalau internetnya nggak kencang, DM ke Diskom Digi Jateng, Pak, internetnya nggak cepat. Bilang, adminnya Diskom Digi Jateng ganteng. Saya. Adminnya salah satunya saya. Silahkan manfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Pak, saya mau dilatih dong untuk buat video. Pak, saya mau dong dilatih untuk siaran radio. Silahkan DM. DM ke IG, jangan nomor saya, istri saya galak. Anak-anak muda, cewek-cewek tahu-tahu nek manggil Pak nu jek aman ya. Nek manggil Om, ya kan? Jadi silahkan Kanda. Jadi teman-teman silahkan datang ke kantor gubernur, datang ke kantor Diskom Digi, manfaatkan fasilitas yang ada. Internet gratis, co-working space gratis, pelatihan gratis, manfaatkan itu. Dunia kerja semakin lama semakin jahat, semakin bersaing. Dengan lulus hari ini, tahun depan sudah ada lulusan baru. Jadi upgrade skill kalian. Jangan sampai ketinggalan. Manfaatkan juga ada program dari Pemprov Jateng adalah magang Jepang. Magang saja ya, terus pulang kembangkan skillnya di Indonesia. Kita curi ilmunya. Tadi yang sampaikan Pak Yudi, Singapura nyuri dari kita, kita curi ilmunya Jepang. Demikian, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ternyata Mas Admin ya, baru tahu ya. Oke, jadi kalau nanti belum follow dulu Instagramnya apa Mas Riko? @diskomdigi.jateng ya, jangan lupa di follow ya teman-teman semuanya ya. Nanti akan dapat informasi-informasi seputar Jawa Tengah, biar kita sebagai warga Jawa Tengah semakin bangga gitu ya. Oke, nah kemudian kita juga di sini mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Bu Lina. Bu Lina ini dari Dispora Provinsi Jawa Tengah. Gimana sih peran pemuda? Mungkin salah satunya bisa melalui olahraga. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan rasa nasionalisme, meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap Indonesia? Monggo, silahkan Bu Lina. Tepuk tangan dong untuk Bu Lina. Terima kasih. Ini saya berdiri juga ya. Agak takut kursinya tadi muter-muternya agak serem Mbak. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Selamat
pagi menjelang siang ya adik-adik ya. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak MC, nama saya Bulina, saya dari Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Dispora Provinsi Jawa Tengah. Jadi bagaimana cara adik-adik untuk mengisi apa tadi istilahnya tema kita? Saya agak lupa. Mencintai Indonesia dengan gaya. Mencintai Indonesia dengan gayaku. Iya. Jadi mencintai Indonesia dengan gayaku itu tentunya punya berbagai macam cara. Ada perbedaan mencintai Indonesia dengan gayaku antara generasi yang angkatan saya mungkin ya dengan generasi adik-adik yang di bawah anak saya, kan begitu. Kalau dulu kita mencintai Indonesia itu mungkin pemuda-pemuda zaman dulu itu dengan berjuang, bergerilya, terus membuat rapat-rapat akbar, orasi, pidato. Itu mungkin dulu caranya seperti itu. Dengan mereka melakukan hal tersebut, terciptalah Sumpah Pemuda. Disitulah dasar dari kebangkitan pemuda Indonesia. Dasar dari adik-adik sekarang bisa belajar dengan tenang, bisa berekspresi dengan sesuai passion, itu Sumpah Pemuda adalah dasarnya. Lah, setelah masuk ke generasi sekarang, bagaimana adik-adik mencintai negara kita, mencintai Indonesia dengan gayaku. Tentunya tidak perlu dengan perang lagi, tidak perlu dengan bergerilya lagi. Lah bagaimana? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudi, Pak Kepala Dinas, Pak Sadimin dan Mas Enrico. Bagaimana cara kalian untuk menunjukkan bahwa kita ini sudah merdeka nih sekarang, ya kan? Tentunya tadi ada yang menyampaikan dengan berbaju batik. Itu mencintai produk lokal, mendukung UMKM, lalu berbahasa Indonesia tadi siapa ya? Berbahasa Indonesia, memberikan contoh, ya. Mas yang di belakang, Adinda yang di belakang. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, sesuai dengan penempatan. Tidak perlu sesuai dengan ejaan Indonesia yang disempurnakan, tapi bisa menempatkan diri. Lalu tentunya dengan menggunakan produk lokal tadi, sepatu apa Mas namanya? Aerostreet mungkin bisa seperti itu. Itu adalah cara-cara adik-adik untuk memaknai kemerdekaan ini dengan gayaku. Dan satu lagi yang memang sekarang benar-benar sangat cepat perkembangannya yang disampaikan Pak Enrico tadi adalah medsos. Sekarang ini sepersekian detik berita di ujung dunia bisa sampai ke Indonesia. Entah itu benar atau tidak, yang penting sampai dulu. Contohnya sudah banyak tadi, ada berita hoax, berita tidak benar, berita tadi SIM tidak usah diperpanjang selama seumur hidup ya Pak. Nah, yang ternyata itu adalah hoax. Jadi kita salahkan saja Pak Enrico, kenapa orang tuanya bisa percaya dengan berita itu sementara anaknya adalah admin Komdiji. Gitu ya Pak, izin ya Pak, gitu ya. Nah, jadi karena dari grup RT, benar, grup RT itu adalah grup yang dijadikan wadah bagi warga untuk saling bertukar komunikasi ya kan. Jadi nggak bisa disalahkan juga kenapa jadi percaya orang dia masuknya ke grup yang resmi. Lah, di situ kita harus bisa menyaring berita-berita tersebut itu benar apa tidak. Terus misalnya ada nggak sih Pak Enrico caranya untuk mengecek berita itu hoax apa tidak? Ada ya, ada caranya ya. Nah itu gimana Pak? Boleh nggak saya dibantu sedikit caranya biar adik-adik ini juga tahu? Di jatengprof.go.id/padang itu kita bisa konfirmasi soal hoax. Yang lebih cepat lagi DM aja, udah DM aja ke kami. Pasti SOP kami setengah jam Pak. Karena kita harus mencari dulu. Kita punya kerjasama dengan Mavindo, kita juga punya kerjasama dengan Komdiji Pusat untuk mencari konten-konten hoax. turnbackhoax.id itu banyak sekali. Apalagi kemarin soal pajak jalan, itu hoaxnya banyak banget. Monggo, nanti kalau adik-adik tahu-tahu dapat hoax, berita tidak benar, DM ke kami lebih cepat atau paling cepat DM deh, setengah jam. Admin 24 jam berarti ya Pak Enrico 24 ya? jam. 24 jam. Insya Allah 24 jam. Kalau bangun tengah malam berarti adminnya sedang tahajud.
Matur suwun Mbak Lina. Oke, terima kasih Pak Enrico informasinya. Jadi Pak Enrico tadi sudah menjelaskan bahwa hal tercepat untuk membuktikan berita itu benar adalah hoax adalah silahkan DM admin yang standby selama 24 jam. Itu bisa disampaikan kepada orang tua, kepada teman-teman yang lain atau kepada lingkungan di sekitar untuk menghindari hal-hal yang penyebaran berita-berita yang tidak benar itu tadi lah. Jadi bijak dengan bermedsos adalah merupakan salah satu cara dari adik-adik semua untuk mencintai Indonesia dengan gayaku. Maaf ya Pak, lupa terus. Untuk mencintai Indonesia dengan gayaku. Jadi tadi sudah bisa menggunakan produk lokal, mendukung UMKM, melakukan bermedsos dengan baik, tidak menyebarkan berita hoax, itu adalah salah satu cara kalian untuk ini. Lalu sebagai seorang pemuda yang berdomisili di Jawa Tengah, tentunya kalian juga harus merasa bangga bahwa saya bisa menjadi pemuda Jawa Tengah yang mencintai Indonesia dengan gayaku. Kenapa? Kalian tinggal di Jawa Tengah itu memiliki nilai geografis yang sangat bagus untuk Provinsi Jawa Tengah. Kalian tinggal di pusat sentra kebudayaan. Di Jawa Tengah ini ada 2 keajaiban dunia, ada Borobudur dan Prambanan, tentunya kan itu menjadi sentra kebudayaan tersendiri satu. Terus orang Jawa Tengah itu terkenal dengan tutur kata dan bahasa yang sopan dibandingkan mungkin bahasa Jawa dari daerah lainnya. Itu bisa kalian manfaatkan sebagai salah satu keunggulan pemuda yang tinggal di Jawa Tengah, dan itu bisa kalian jadikan untuk mengisi kemerdekaan juga. Lalu ada satu lagi, di Jawa Tengah itu banyak perguruan tinggi negeri maupun swasta yang mungkin apa istilahnya ya, ranking bagus gitu. Jadi kalau kalian di sini punya kesempatan lebih mudah untuk mempelajari apapun, kalian bisa menjadi istilahnya itu apa ya, generasi yang perubah keadaan itu apa ya Pak? Ya, itu ya Mbak ya mungkin ya. Jadi bisa punya kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan passion adik-adik yang ada di sini. Mungkin itu ya Mbak dari saya. Nanti kalau misalnya ada yang mau didiskusikan sama saya atau sama bapak-bapak yang lain, monggo silahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Lina. Boleh kita berikan tepuk tangan ya. Untuk teman-teman semuanya, adik-adik semuanya di sini pakai media sosial apa sih sekarang? Instagram. Nah, gimana caranya agar kecintaan kita terhadap Indonesia gak berhenti di kita aja, tapi bisa kita tularkan ke followers kita, ke dunia luar, bahkan ke non-followers kita. Gimana caranya? Kita mau ikutin tips and trick dari konten kreator kebanggaannya Semarang. Tepuk tangan dulu dong untuk Dona Trisukma. Ya, silakan Kak Dona. Bapak Ibu izin. Di sini saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya sebenarnya masih mbak-mbak ya, jadi bukan ibu ya. Saya kelahiran 98, jadi bisa dibilang masih Gen Z. Jadi di sini kita ya ngomongnya mbak-mbak aja dan santai aja. Jadi saya tanya dulu, di sini udah ada yang ngonten belum? Angkat tangan belum? Yang ngonten jangan malu-malu. Atau ternyata punya banyak akun, ada first akunnya, ada second akun. Ayo ya kan, ketahuan ya. Karena sekarang rata-rata pada malu untuk speak up, ada yang malu, tapi ada juga yang takut untuk personal branding. Karena kalau personal branding takutnya ada dibilang pamer, benar nggak? Ya, jadi teman-teman di sini izin saya perkenalkan diri lagi. Saya Dona Trisukma, asalnya itu dari Kalimantan Timur. Saya merantau ke Semarang dari tahun 2016. Kemudian saya itu kuliahnya di Undip Teknik Industri. Saya selesai. Kemudian S2 saya Magister Manajemen, dapat beasiswa konten kreator dari Udinus. Ya, jadi teman-teman di sini saya pengen kasih tahu bahwa banyak sekali peluang di era sosial media ini. Digitalisasi sangat luas, kampus-kampus udah membuka banyak peluang, kesempatan juga banyak. Jadi tadi sudah diinformasikan ada Zilenial, ada Gcraft juga yang bisa bergabung ya buat teman-teman semua. Dimana ternyata dalam dunia realnya kita tuh tidak hanya bekerja atau pendidikan saja, tapi kita sudah dituntut untuk soft skill. Soft skill apa? Ngonten. Soft skill apalagi? Jualan, wirausaha.
Kemudian soft skill apa lagi? Mungkin berbicara, public speaking. Ada juga yang suka atau kegemaran yang lain yang ayo mulai yuk personal branding. Karena kenapa? Waktu teman-teman saya, zaman saya masuk kerja, itu yang ditanya pertama kali pasti sosial medianya apa. Mau BUMN, mau BUMD, mau semua kantor pasti ditanya dulu sosial medianya apa. Karena itu bisa jadi poin plus buat teman-teman itu sendiri. Jadi kalau sekarang nih kakak mau ngonten apa sih kalau kita masih SMA, SMK atau masih kecil-kecil gini ya. Silahkan, teman-teman sukanya apa? Mulai ngonten yang suka berbudaya, yang suka nari. Yang suka tadi bahasa Jawa kata Pak Eriko ya, bahasa Jawa boleh dipakai, lokal pride-nya boleh dipakai. Suka pakai fashionnya batik-batik juga boleh. Kuliner ke sekeliling Jawa Tengah juga boleh. Jadi Bapak Ibu sebenarnya yang bisa membedakan kita dengan orang lain adalah keunikan kita sendiri. Gak harus jadi cantik, gak harus jadi ganteng, gak harus jadi yang paling-paling terbaik dari yang lainnya, tapi bisa jadi teman-teman itu jadi versi terbaik dari teman-teman itu sendiri. Misal suka masak pelan-pelan, suka jualan kan ada ya kalau SMA itu biasanya danusan gitu ya, atau jualan wirausaha makanan kecil-kecilan gitu, itu boleh dilakukan pelan-pelan gitu. Jadi memang stepnya adalah pelan-pelan dulu meningkatkan kepercayaan diri sambil dikontenin. Padahal saya tuh banyak banget ngelihat kayak teman-teman SMA tuh ada yang video-video perpisahan gitu ya. Video-video yang terakhir perpisahan sama sekolahnya, gurunya. Itu bisa dikreasikan sebaik mungkin. Jadi identitas dari sekolahnya itu di-show-kan, itu juga boleh. Jadi nilai-nilai bagaimana kita bisa mencintai Indonesia itu banyak sekali tumbuh di sana gitu ya. Jadi saya pengen nanya di sini ada yang beneran udah ngonten atau belum? Coba angkat tangan. Ayo. Karena saya pernah ke Belitung Timur untuk bantu mereka pelatihan UMKM yang ternyata saya didatangkan 2 kali ke sana karena mereka pengen tahu bener nih caranya ngonten dari awal nol sampai mereka bisa ngonten tuh seperti apa, dan mereka sekarang udah jadi istilahnya selebgram dan berhasil. Kurang lebih kalau Belitung Timur tuh ada 3-4 orang yang berhasil di sana. Jadi terbuka luas kesempatan, contoh streamer bisa. Ya, gamers itu juga bisa. Kemudian kalian punya bisnis UMKM, bantuin untuk mereka review juga bisa. Kalian review juga, terus keranjang kuning kayak Pak Eriko bilang tadi ya, keranjang kuning pakai affiliate itu bisa. Nggak harus followersnya gede, tapi dimasukkan keranjang kuning aja, video kalian viral itu udah masuk komisi kalian di sana. Jadi sekarang tuh banyak banget terbuka lebar kesempatannya. Jadi menurut saya adik-adik ini harus bisa memanfaatkan era digital sekarang. Karena pertanyaannya, Kak Dona gimana caranya? Kita kan semuanya gak melulu money oriented, tapi kita butuh uang. Gimana caranya? Pinter-pinter aja. Adik-adik di sini banyak sekali kesempatan, misal bikin video, punya capcut semua kan? Punya, gampang. Bikin aja template dimasukin. Ada yang bisa juga AI ya. Ada AI wajahnya di situ, kemudian dimasukkan kembali, itu juga bisa. Mau monetize lewat kelas itu juga bisa ya. Jadi banyak sekali kesempatannya. Siapa yang udah ngonten angkat tangan, pengen dong cerita keluh kesahnya selama ngonten itu apa? Bisa cerita. Jadi misalnya Kak Dona sering banget ngonten, tapi kok nggak viral-viral, gimana caranya? Pertama, udah pakai lagu viral belum? Karena kalau Instagram itu ada yang namanya lagu viral. Udah tahu cara ngelihat lagu viral? Sudah? Oke, yang belum, jadi kalau misalnya di Instagram boleh dilihat di explore-nya, boleh buka HP-nya boleh. Explore terus ada anak panah ke atasnya, itu lagi viral, boleh dipakai. Jadi kalau misalnya Kak Dona bingung pakai lagu yang lagi viral yang apa, itu boleh dipakai ya. Terus kemudian apalagi? Misal Kak Dona kok nggak FYP, oh mungkin kamu hooks-nya kurang dapet. Hooks itu apa Kak Dona? Jadi kalau misalnya ngonten itu bukan lagi yang kayak hai teman-teman, selamat pagi teman-teman, selamat siang. Orang-orang langsung ngapain? Swipe up. Ya, langsung scroll cepet ya. Karena kuncinya kalau ngonten adalah 1 sampai 10 detik pertama. Hooks-nya harus dapat. Hooks itu bisa berupa, ini kalau misalnya saya ngajarin ini 2 SKS bisa ini ya. Jadi kalau hooks itu ada hooks visual, ada hooks audio. Hooks visual itu tahu nggak? Yang misal ada kerbau, terus kemudian depak gitu, tahu? Atau ada yang kelapa terus tek tek depak gitu, tahu? Ya. Nah itu namanya hooks secara visual atau perpindahan transisi.
Misal dari bawah ke atas, ke kanan gitu ya. Mungkin ada bayangan ya di sini ya. Tapi kelihatannya ini sangat tegang ya bapak-bapak semua ya, ibu-ibu ya. Jadi santai aja karena Kak Dona di sini Gen Z pengen ngelihat keluh kesahnya teman-teman di sini selama konten itu apa. Jadi usahakan memang kita harus bisa menarik audiens, tapi juga intinya adalah isi kontennya itu tetap pada ranahnya. Jadi yang saya sarankan adalah teman-teman ini karirnya masih panjang. Nah, gunakan ini sebagai bekal teman-teman semua untuk bisa personal brandingkan, memberikan atau mengasah kemampuan teman-teman konten. Kemudian cari keunikannya itu, karena kalau misalnya kita namanya cari jati diri, keunikan itu memang takes time. Ya, jadi semuanya kalau di sosial media kok aku nggak viral-viral, apa aku bayar aja? Nah kalau misalnya ada yang berbayar seperti itu, takutnya adalah teman-teman harus tuntut untuk bayar-bayar terus. Nah saran saya adalah kalau misalnya mengonten, lakukan secara organik. Lakukan secara organik dulu saja, trial dan error, memang takes time, tapi nanti kalau udah dapet, nah yang namanya algoritma, kita kalau misal sosial media main algoritma, itu bakal dapat sendiri kok algoritmanya. Oh ternyata formulanya ke aku itu seperti ini. Bisa jadi it works on me, tapi nggak bisa works sama teman-teman. Jadi memang kalau konten itu harus trial dan error sesuai dengan keunikan teman-teman itu sendiri. Nah, karena ini temanya adalah mencintai Indonesia dengan gayaku, teman-teman di sini punya kebudayaan yang luar biasa. Kita boleh tetap bersama sosial media karena kita berdampingan selalu. Teman-teman ini masih Gen Z ya? Ini nggak ada suaranya. Halo. Hai, oke. Masih Gen Z, teman-teman harus paham bahwa budaya Indonesia itu banyak sekali yang harus kita lestarikan. Batik ya, batik yang saya pakai sekarang ini dari batik Kalimantan ya. Jadi saya suka banget mengetahui, karena kita banyak yang namanya edukasi terbuka lebar, bisa cari-cari di sana ada budaya apa aja sih di Indonesia. Kalau tadi saya mohon maaf tidak tahu lagu Jawa, beberapa lagu Jawa, lagu Kalimantan saya tahu, beberapa tahu karena saya suka mendengarkan juga. Kalau bahasa Jawa mungkin lagunya Yo pro konco dolanan ning jobo, ya itu ada ya Pak ya. Saya dulu juga suka lagu-lagu kayak gitu. Jadi mulailah kita mencintai budaya kita, karena kalau nggak kita yang lestarikan siapa lagi? Teman-teman sukanya misal kuliner, loh kenapa nggak mencari tahu sejarahnya kemudian dikontenin? Kenapa nggak nge-review sekalian personal branding kemudian dapat cuan? Why not gitu ya? Jadi kesempatan sebenarnya banyak, tapi bagaimana teman-teman mau coba atau enggak? Gitu. Jadi kalau era-era biasanya umur-umur berapa sih nih? 20 tahun? Berapa? 17. Waduh, saya ngerasa tua ya di sini ya. Oh iya ding ya. Jadi di umur-umur segini boleh loh untuk mencoba hal baru, mencari hal baru ya, supaya tetap tercipta melestarikan budaya versi adik-adik sendiri. Jadi nggak usah berat-berat dulu, coba deh. Apa sih sukanya teman-teman gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah, Kak Dona kalau ngonten itu gimana supaya nggak jadi beban? Pertanyaannya kadang gitu kalau buat adik-adik. Pertanyaannya seperti itu, jawabannya adalah cari yang teman-teman suka dulu. Suka kemudian diupload, suka kemudian diupload, suka kemudian diupload. Nah di situ tidak ada yang namanya beban karena berawal dari suka. Nah dari suka, bayangin nih kalau teman-teman suka, hobinya dijalanin oke, kemudian hobi yang menghasilkan jadi cuan, apa nggak makin seneng gitu ya. Kalau dari saya seperti itu, jangan lupa tetap mencintai Indonesia karena sejatinya jangan lupa kita berasal dari mana gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kak Dona jangan kemana-mana dulu. Mungkin teman-teman di sini pengen di challenge Kak Dona, boleh? Nanti kita kasih hadiah ya. Oke, challenge apa nih? Teman-teman di sini yang konten yang mana ini ya? Kok nggak ada ya? Ketua OSIS ini nggak ada yang konten. Ayo, siapa yang sering bikin konten malu, nih? Malu-malu yang di belakang malu-malu ya. Siapa Langsung yang kita kasih hadiah. Ketahuan mungkin. Ayo dari sisi sebelah sini boleh? Mau challenge apa ini? Yang belakang ada enggak? Yang Oh belakang? ada. Itu ada. Sebelumnya Oke. kita tanya dulu ya. Ini Iya. biasanya konten apa kakak? Boleh berdiri? Saya konten apa? Sini aja biar terlihat. Oh boleh
dong. Kenapa malu? Gini ya teman-teman, kalau posisi lagi ada dialog seperti ini, acara begini, teman-teman berawal dari berani dulu memperkenalkan diri, berani untuk show dulu dari mana, pendapatnya apa. Kita adalah tempat belajar, jadi jangan takut salah, belajar berani dulu. Namanya siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmatus Syifaul Majid, saya kelas 10 dan jabatan saya di OSIS itu sebagai wakil ketua OSIS menggantikan ketua OSIS yang sedang berhalangan untuk datang. Oke, nah biasanya konten apa? Pernah konten nggak? Boleh cerita dulu nggak? Kalau konten pribadi sih belum ya Kak, soalnya belum kayak pede gitu, lebih ke membantu kegiatan sekolah. Bantu kegiatan sekolah. Ini kita challenge ya Kak ya? Iya boleh. Pengennya yang lagi tren apa? Seneng apa? Masa kicau-kicau kan kita sekarang? Kaitkan dengan konten-konten keindonesiaan mungkin. Keindonesiaan. Hari ini pengen bikin upload konten apa selesai pulang dari sini? Pengen apa nggak? Pengen konten apa gitu? Kalau sekarang sih pengen apa ya, kayak memperkenalkan sekolah keluar gitu, soalnya kebetulan sekolah saya itu kurang dikenal di sini. Oke. Nah ini adalah tempatnya, jadi sebenarnya bisa untuk share. Pertama cara langkahnya apa? Boleh story-story, kemudian foto-foto dulu, video-video, kemudian jangan lupa di-upload. Bisa dimasukkan langsung capcut, langsung dimasukkan dan di-upload, kayak gitu ya. Gini aja deh Kak, silakan teman-teman sampai selesai acara nanti langsung dicek sama Kak Devi ya. Teman-teman silakan bikin story aja dulu deh. Oke, ya. gampang Paling gampang. Jadi kegiatan hari ini yang belum boleh story sekarang ya keseruannya, silakan langsung upload ke sosial media. Tagnya kemana Pak Riko? Banyak ya Pak? Ada hashtagnya? Pak Riko? Tagnya ke Kominfo, Dinas Pendidikan, ya Kebudayaan Dispora. Kemudian dari Setwan boleh ya? Ada boleh. Instagramnya apa? Ya. DPRD Provinsi Jawa Tengah. DPRD Prof Jateng. Terus kemudian Donatri Sukma. Gitu aja, yang udah nanti langsung dapat hadiah Oke, ya. Gitu siap ya, Kak Dona. Ya? Oke. Jangan lupa hashtagnya adalah mencintai Indonesia dengan gayaku. Ya, Siap. langsung ada hashtag ya. Jadi gampang dicarinya. Seperti itu, ada yang kebingungan? Pasti gampang ya, mudah ya. Sekali lagi, upload keseruan hari ini ya, kemudian tag ke Kominfo, terus Dinas Pendidikan, kemudian Dispora dan juga Setwan atau DPR Provinsi Jawa Tengah dan Donatri Sukma, kemudian hashtagnya adalah mencintai Indonesia dengan gayaku. Seperti itu. Oke, thank you Terima Kak Dona. kasih. Jangan kemana-mana dulu sayang, kita kasih hadiah dulu ya, spesial buat kamu. Karena sudah berani maju. Kak Dona boleh mungkin diberikan untuk adik namanya siapa? Syifa. Oke, terima kasih Syifa. Tepuk tangan untuk Syifa. Yang penting berani dulu kalau kata Kak Dona ya. Jadi cari yang disukai, kalau misalnya suka dengan budaya Indonesia, suka dengan lagu-lagu Jawa mungkin ya, boleh diviralkan, boleh nyanyi. Jangan lupa tadi challenge dari Kak Dona, kita tunggu sampai nanti akhir acara. Udah bikin story belum? Yang belakang udah bikin story, perlu saya ke belakang gini? Boleh. Iya, biar kelihatan yang di belakang ya. Jangan lupa untuk bikin story dan juga hashtagnya adalah mencintai Indonesia dengan gaya. Oke, Kak Dona terima kasih banyak insight-nya ya semuanya. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya. Dan teman-teman, mencintai Indonesia dengan gaya ini bisa diwujudkan dengan cara apapun ya, banyak sekali caranya. Tadi Kak Dona juga sudah banyak sharing ya, cara-cara yang modern dengan bangga akan kebudayaan, bangga akan keragaman dan juga bangga akan prestasi kita bersama. Yuk semakin bangga jadi anak Indonesia, khususnya warga Jawa Tengah, dan jangan lupa kita harus mencintai Indonesia selalu dengan gaya kita. Saya Septiana Devi undur diri, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.